warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'is sholihin wal musannifin wal muallifin. Wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab al-awwal Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa syarifihi Asy-Syaikh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i nafa'ana bi ulumihi ma fi daraini sya'ulillahi lana wa lahum wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-ashiratu, maqalah yang ke-10. An Ibni Abbasin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Haqqun 'alal aqili ay yakhtara sab'an. Haqqun, benar-benar nyata, 'alal aqili, bagi orang yang berakal, ay yakhtara sab'an, untuk memilih 7, ala sab'in, meninggalkan 7 yang lain. Yang pertama, al-faqru 'alal ghina, ia memilih kefakiran, alal ghina, atas kekayaan. Wadulla 'alal izzi, dan dia memilih dulla, kehinaan, alal izzi, terhadap kehormatan. Wattawadu'a 'alal kibari, dan memilih tawaduk, alal kibari, meninggalkan kesombongan. Wal ju'a 'ala syab'i, memilih lapar, ala syab'i, atas kekenyangan. Wal ghamma, dan memilih susah, ala sururi, meninggalkan kesenangan. Waduna, dan memilih yang rendah, alal murtafi'i, meninggalkan keluhuran. Aneh ini, Pak. Jadi Ibnu Abbas itu pernah berkata, kalau orang yang berakal pasti memilih yang enggak enak. Kenapa itu? Pada hakikatnya pesan ini harus dilihat dari mengajar hawa nafsu. Jangan dilihat sebagai kerendahan atau kehinaan. Maksudnya bagaimana? Nafsu itu kan inginnya menggapai yang sifatnya duniawi dan memuaskan. Semakin dituruti, maka kolbunnya ini semakin keruh, semakin keras, sehingga cahaya Rob atau nur ilahi itu tidak bisa masuk ke dalam sanubari. Nah, kalau dalam kerangka itu, maka konsep terkait 7 yang harus diambil dan 7 yang harus dibuang ini akan tepat. Ya.
Yang pertama al-faqru 'alal ghina. Memilih kefakiran 'alal ghina, meninggalkan kekayaan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Al-faqru syainun indan nasi wa zainun indallahi." Fakir itu rendah di hadapan manusia, wa zainun indallahi, tetapi itu adalah perhiasan di sisi Allah. Kenapa sih fakir itu? Fakir itu sengsara sebenarnya, Pak. Maksudnya kita ini tidak boleh berlebihan. Maksudnya kita ini tidak boleh menghambur-hamburkan. Saya boleh, tapi hendaknya kekayaan itu menjadi kita yang mengendalikan, dan kita jangan sampai dikendalikan kekayaannya. Loh, maksudnya gimana? Biarkan duit itu bekerja untuk kita. Biarkan, kata Sri Mulyani. Jangan sampai kita dikerjain oleh duit. Biarkan duit itu bekerja untuk kita, maksudnya investasikan ke jalan yang abadi. Karena pada hakikatnya kekayaan kita itu musnah. Karena pada hakikatnya kekayaan kita itu menjadi warisan anak kita. Ya kalau anak warisnya mau doain orang tuanya. Iya, tapi kalau kan tengkar soal harta warisan kita, maka harta kita malah jadi fitnah. Itu loh masalah. Ya udah wis, maka selesaikan aja urusan-urusan. Ini kubagi, hibah, rata. Nanti kalau ada ya diwaris sisanya. Maka inilah mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa, Allahumma amitni miskinan, ya kan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni fi jamahiril masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, kan? Kemudian dan matikanlah aku dalam di tengah-tengah orang miskin. Praktis, dikabulkan doanya oleh Allah. Saat beliau wafat, beliau itu masih punya utang satu sok gandum kepada orang Yahudi dengan jaminan baju zirah. Nah, baju zirah itu ditahan oleh orang Yahudi, sementara Rasulullah itu menggadaikannya untuk mendapatkan makanan untuk keluarga. Rasulullah itu kalau ceritanya itu yang melas banget gitu loh. Istri-istri Rasulullah ini kan ya wanita biasa juga. Dan juga kemudian ingin harta. Suatu hari diuji sama Rasulullah. Kalian ini kalau mau harta, maka kalian akan kuberi. Tapi aku cerai. Semua istri Rasulullah yang memang ingin harta, tapi ditantangin, dijabanin kayak gitu sama Rasulullah. Itu kemudian ya, saya milih Rasulullah saja. Saya ngikut Rasulullah saja. Akhirnya 9 istri itu masih dalam pengkuhan Rasulullah, maksudnya dalam ikatan perkawinan dengan Rasulullah tanpa ada cerai. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling disayangi kira-kira kayak gitu menurut kita. Tapi kan kalau ngomong kayak gitu kan nggak enak. Padahal poligami itu kan harus adil, ya kan? Nah, dan itu Rasulullah yang kemudian dijadikan contoh. Tapi kan dalam banyak hadis itu ada kelebihan Rasulullah yang mengunggulkan Aisyah radhiyallahu an daripada yang lain. Aisyah itu pernah dikasih oleh ayahnya
sebanyak 20 wasak panenan kurma. Jadi begini, kurma itu masih berada di kebun. Nilainya adalah 20 wasak. Nah, 20 wasak itu 5 wasaknya itu 750 kilogram. 5 wasak berarti 70 sekitar 3000 kilogram kurma panenan alias 3 ton kurma panenan. Kenapa? Suatu hari Abu Bakar itu bilang begini, anak putri yang paling aku cintai itu ya kamu. Tapi yang paling aku khawatirkan soal kemiskinannya karena kamu dinikah oleh Rasulullah, ya kamu. Gitu loh. Akhirnya nggak diambil. Lah aku ini sudah sakit kayak gini, jelang mati kayak gini, menghibahkan ke kamu, sementara kamu dulu udah aku kasih nggak mau nerima, ya sudah. Sekarang ini nggak bisa aku menghibahkan, aku sudah sakit mau wafat kayak gini, kata Abu Bakar. Ya sudahlah, bagi sama kakak-kakakmu, kan gitu. Kakakmu kan 2, Abdullah bin Abu Bakar kan. Terus satunya lagi, terus sama kakak putrimu itu si Asma. 2 saudarimu itu loh, si Asma. Loh kok 2 saudari, bukankah aku sama Asma saja? Ada itu sama Khorijah lagi di perut. Lagi ngandung. Nah, ternyata aku kira itu dia perempuan. Loh, akhirnya dibagi secara waris. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa memang Aisyah radhiyallahu an itu adalah memilih miskin mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada kekayaan yang berasal dari ghanimah atau pemberian-pemberian lainnya. Itu yang pertama. Wadulla alal izzi. Wadulla dan hina alal izzi merasa hormat. Maka dalam hadis dijelaskan al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum rawahu Ahmad wal Bukhari. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang-orang wa yasbiru ala adahum dan bersabar atas siksaan atau tekanan atau hinaan yang menyakitkan kita, afdalu minal mu'min ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Itu lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang-orang, bergaul dengan orang-orang, wala yasbiru dan tidak bersabar ala adahum atas tekanan atau rasa sakit yang diberikan oleh mereka. Jadi gini Pak, orang itu kalau nggak gaul enak, nggak diejek, nggak direndahkan, nggak ya semacam-macam, ya kan? Jangankan gitu, yang nggak gaul sekalipun Pak, itu kemudian juga diejek. Anak saya itu kan sekolah di SD, SD-nya SDN negeri, ya kampung gitu aja di daerah Bekasi, Jati Asih. Suatu hari namanya anak, karya saya biarin aja. Lalu kemudian, kira-kira saya kan nggak tahu siapa bapaknya kan gitu anak saya. Tiba-tiba, oh dasar anaknya Ustadz nganggur. Oh nggak gaul aja itu kemudian diomongin kayak gitu. Jadi image saya itu diposisikan sebagai ustadz nganggur. Ya sudah nggak apa-apa, memang kenyataannya nganggur nggak ada slip gaji kok. Iya, yang diterima di sini itu nggak ada slip gajinya. Buat kemudian ngajuin kredit itu nggak ada. Tapi ya saya sabar aja. Orang nggak ngerti kan kayak gitu. Kerja itu apakah harus pakai slip gaji apa enggak kan nggak usah. Ustadz kok ustadz nganggur kan gitu. Nah,
Itu kemudian diomong juga. Namanya orang dengki apa-apa ngelihat mentereng sedikit ya ngomongnya dengki. Oh, Ustaz amplop. Ya biasa saja. Namanya juga kita bergaul dengan manusia. Jadi gaul itu menunjukkan bahwa kita mau direndahkan orang. Dan ketika kita mau direndahkan orang, diomongin yang gak enak, terus kita menahan diri, nah itu yang disebut dengan sabar. Nah sabar itu baik. Gak ada sabar itu yang buruk. Alah, orang itu ya diem diomong, apalagi beramal juga diomong. Ya mendingan beramal. Omang orang kan cuma bisa ngomong. Kan gitu kan. Orang itu cuma bisa, ya sudah. Maka dari situ di sini maksudnya dzul itu mau menerima hinaan, ya kan, resiko, kan gitu. Apalagi kalau kemudian resiko ngerukunin bukan tetangga suami istri. Wah, resikonya itu loh, sampean disuruh siapa ngomong kayak gini, ngapain intervensi, kan gitu. Ya kalau bisa ya saya sebagai teman nasihat, nggak usah, aku nggak butuh, ya sudah, kan gitu. Padahal suaminya yang ngundang. Ya Allah, astagfirullah. Jadi yang harus diberikan itu adalah apa? Kita ini harus bersabar. Yang nomor dua adalah sabar sih sebenarnya. Jadi sabar itu rendah. Sabar itu di bawah tekanan. Gitu. Tapi kalau kita bisa menanggung tekanan itu, ya kita menjadi orang yang terhormat. Karena kemarahan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya Pak, kadang-kadang itu orang ngomong kayak gitu karena memang nggak tahu. Itu loh. Karena apa? Orang itu cenderung memandang dunia sesuai dengan kondisinya. Itu memandang dunia sesuai dengan keadaannya. Kan gitu. Oh, Ustadz kok Ustadz goblok kayak gitu. Loh, Ustadz sudah lulus doktor kayak gini diomongin goblok. Lah itu sama siapa? Sama mertuanya sendiri. Loh ya kadang nggak tahu. Nah, wong kadang kemudian Ustadz suruh megang mekanik. Ya kagak bisa. Kalau suruh jawab soalan agama ya bisa. Lah bapaknya, bapak mertuanya mekanik. Ketemu berapa kayak gitu itu. Mana cocoknya kan gitu. Maka bijaksanalah terhadap orang. Kadang yang kita pelajari itu berbeda dengan apa yang dipelajari dan diketahui oleh orang. Nah ini yang penting. Yang selanjutnya wattawadu'a alal kibari, memilih hidup tawaduk daripada sombong. Man tawaddu'a takhasyu'an lillahi rafa'ahullah. Man tatawala ta'aduman wada'ahullah. Wa rawa annahu qala ma min rajulin yata'adamu fi nafsihi wa yahtalu fi masyiyatihi illa laqallahu wa huwa alaihi ghadban. Man tawaddu'a, siapa yang tawaddu' takhasyu'an karena khusyuk dan taat lillahi kepada Allah. Rafa'ahullah, niscaya Allah akan meninggikan. Wa man tatawala ta'aduman, dan siapa yang banyak tingkah dan berlaku ta'aduman karena merasa dirinya besar, wada'ahullah, niscaya Allah akan merendahkannya. Apa itu tawaduk? Tawaduk itu rendah hati. Aduh Masya Allah, Pak Ustadz ini sudah lulus doktor. Halau doktor cuma kayak gitu aja Pak, apa yang dibanggakan? Kadang ya masih dipanggil Ustadz goblok, Ustadz nganggur. Nah itu namanya tawadhu, kan gitu. Terus kemudian takhasyu'an lillah. Agar apa? Tawadhu itu sebenarnya ngelatih hawa nafsu. Orang itu kalau dipuji dengan kebaikan, itu kemudian semakin nggak waspada. Saat itulah orang kadang melenakan kita. Tapi kalau orang itu tawaduk itu niscaya Allah akan meninggikan.
Boten, itu bukan saya, itu orang lain. Gitu. Ya meskipun dia berbuat sendiri atas bantuan bapak-bapak, atas bantuan teman-teman, itu bukan saya. Lah, kalau berani ngomong gitu kan enak. Tapi kalau sudah itu saya Pak yang anu itu saya loh. Nah, itu namanya sudah mengangkat diri. Maka kemudian Allah itu berfirman tawaduk itu adalah orang akan tersebut kalau orang itu ta'adum, ta'adum itu membanggakan diri, membesarkan diri, ya kan? Maka Allah akan bertemu dengannya dalam keadaan murka. Yang selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4 ya. 4. Wal ju'a ala syab'i. Wal ju'a ala syab'i memilih ju'. Ju' itu lapar. Ala syab'i meninggalkan kenyang. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol idza aqalla ar-rajulu at-ta'ma mala Allahu jawfahu nuran rawahu Dailami. Apabila seseorang menyedikitkan makanan, maka Allah akan memenuhinya dengan nur. Apa sih maksudnya? Puasa. Puasa, sering puasa. Puasa itu kalau di sisi kesehatan itu adalah detox, mengeluarkan racun. Kalau kemudian menurunkan bisa kolesterol, bisa apa macam-macam lah kan gitu. Tapi ya lapar Pak. Pak. Namanya puasa di mana-mana ya lapar kan gitu. Tapi begini, sifatnya pengetahuan, sifatnya ilmu, sifatnya hal yang sifatnya spiritual, ini bisa dibuktikan akan subur di dalam hati kalau orang tersebut sengsara. Sengsara itu maksudnya apa? Sengsara karena nahan syahwat. Salah satu syahwat yang paling dominan itu adalah syahwatul butun. Syahwatul butun itu apa? Syahwatnya perut. Kemudian ada lagi syahwatnya farji. Ada lagi syahwatnya mata. Ada lagi syahwatnya telinga. Pokoknya yang bolong-bolong ini di dalam diri manusia itu tempat masuknya syahwat. Itu. Nah, inilah yang kemudian disedikitkan sehingga apa? Spiritual, ilmu, ya kan? Kemudian pengetahuan itu akan masuk. Ya meskipun dengan sedikit ada semacam trauma. Saya dulu, Pak, pesantren sampai kemudian kuliah Al-Azhar, sengsara Pak. Mohon maaf cerita. Sampai trauma, Pak. Traumanya itu baru hilang 5 tahun terakhir. Kenapa? Saya itu kalau bangun tidur itu ngerasa belum lulus dari Al-Azhar. Kenapa? Saking takutnya nggak naik kelas. Itu meninggalkan trauma, tapi pelajaran yang saya hafalkan sampai sekarang masih hafal. Loh, saya itu kan nggak pernah kuliah, cuma baca buku sampai menguasai ya minimal 3/4. Jadi setiap pelajaran itu ada diktatnya sendiri. Nah itu aja yang saya hafalkan sampai menguasai 3/4 buku. Kalau 3/4 buku saya kuasai, sampai dinding-dinding saya itu saya coretin pakai kapur, sampai kemudian saya itu takut gak lulus. Akhirnya saya selesai tepat waktu. Padahal ada yang untuk selesai S1 saja sampai 20 tahun. Di zaman saya belum ada DO.
Karena nuntut ilmu itu secara filosofis itu harus terus, bahkan sampai di liang lahat. Makanya Azhar dulu zaman saya nggak ada DO. Nggak ada DO dari sampai 20 tahun pun itu ada. Sampai beranak istri di sana itu ada teman-teman yang masih kuliah S1. Lu 20 tahun kayak gitu. Tapi melihat sengsaranya seperti itu, fikih perbandingan terkait waris, terkait apa rincian-rinciannya itu saya hafalkan. Lu masuknya dengan rasa sakit, masuknya dengan trauma. Tapi ya lama-lama hilang. Gitu. Nah itu kaitannya. Maka di sini dipilih itu sifat juk untuk memperkaya nilai spiritual, pengetahuan, dan sisi-sisi batiniah manusia. Yang kelima, wal ghamma ala sururi. Memilih sengsara, memilih susah ala sururi daripada senang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil hasan fa innahu miftahul qalbi. Hendaknya kalian menetapi sifat susah. Fa innahu miftahul qalbi, karena sesungguhnya sifat susah itu kunci dari hati. Jangan senang-senang, Pak. Ya kan? Orang ini kalau terlalu senang, ya kemudian hatinya mati. Itu ruhnya gak hidup kan gitu. Nafsunya itu minta dituruti. Maksudnya bagaimana? Susah itu, ya susah itu sekedarnya. Sekedarnya itu apa? Ya umat Islam ini punya 2 hari raya dan semuanya itu makan, gitu. Nggak ada yang pesta seks gitu, nggak ada. Yang pesta haram gitu nggak ada. Tapi pestanya untuk barang halal. Ya salah satu yang bisa dipenuhi ya maem itu aja. Idul Fitr namanya hari raya berbuka. Maka pada buat opor itu udah benar itu. Idul Adha intinya apa? Makan sate, makan daging. Lu udah benar itu. Ya kan? Semuanya makan. Maka dari situ susahnya. Tapi kan yang dimaksudkan apa? Agar kita ini susah. Susah itu apa? Susah itu mikirin. Kan gitu. Susah itu berupaya untuk mendamaikan orang. Berupaya untuk melakukan amal soleh. Susah itu karena banyak dosa. Susah aja. Maka nggak boleh senang-senang. Nggak boleh dipol-polkan. Nggak boleh diful-fulkan. Ya sekadarnya saja. Kan gitu. Ya kalau mau refreshing ya refreshing kan gitu. Refreshingnya ya tetap seneng kan, kemudian ngumpulin keluarga, diajak maem, ngobrol kan gitu. Tapi awas kelewatan, jangan memforsir kan gitu. Kira-kira nggak pernah ketemu selama beberapa tahun, ngobrolnya kelewatan, akhirnya lupa makan. Nah ini yang nggak boleh. Yang terakhir, waduni, waduna alal murtafi. Waduna dan keenam ya. Waduna alal murtafi maksudnya adalah memilih sifat dun, rendah, alal murtafi daripada terhormat. Maka kemudian daripada sifat terhormat. Waduna, duna itu peringkat yang bawah, alal murtafi di atas peringkat terkemuka. Ya, Rasulullah itu ya nggak jauh-jauh dari tadi. Rasulullah pernah bersabda, man rofa'a nafsahu fid dunya qama'allahu yaumal qiyamah. Wa man tawaddo'a Allah wa man tawaddo'a lillahi fid dunya yab'atsullahu ilaihi malakan yaumal qiyamati fa ansyatahu min bainil jam'i. Wa qala ayyuhal abdu as-salih yaqulullah azza wa jalla ilayya fa innaka mimman la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Rawahu Ibnu Asakir. Jadi begini, Pak. Kita ini menilai diri rendah apa tinggi. Itu aja sih masalahnya.
Kalau kita berhasil menilai diri kita itu rendah, maka selesai dengan diri kita. Artinya diejek, yes, diam, malah kayak gitu aja. Kemudian kehormatannya, alah nanti orang itu kan sadar sendiri, biarin aja, anggap aja anak kecil. Lu bisa nggak seperti itu loh. Maka ini yang dimaksud adalah aduna alal murtaqib. Berarti kalau dia diejek diam saja terus nggak ngapun reaksi, nggak ada, dia nggak tahu. Udah paling nyesek kayak gitu aja. Nah, terus kemudian biarin aja lah orang-orang kayak gitu kan. Mampunya dia itu enggak merasa bahwa dirinya terhormat, ya sudah selesai. Ya. Kalau aku mah bebas aja, udah selesai dengan diri sendiri, nggak ada yang ku kejar lagi. Nah, hal-hal yang semacam itu menjadi tuntunan bagi kita bahwa kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Itu intinya. Maka kemudian orang yang seperti itu pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ilayya fa innaka mimman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kamu sudah selesai dengan diri sendiri, tidak menganggap kamu ini sebagai seseorang yang berharga atau terhormat, tapi kamu tetap menahan hawa nafsumu, padahal kamu adalah orang terhormat di depan manusia atau di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, kesini kamu. Sesungguhnya kamu la khaufun, tidak ada rasa khawatir, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersusah. Jadi antara dihina dan dipuji itu sama. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas menjalani hidup. Berarti memang selesai hidupnya hanya untuk Allah. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, wal mautu alal hayati, yang ketujuh. Wal mautu alal hayati, dan memilih mati daripada hidup. Di sufi itu ada satu adagium yang bunyinya gini. Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Loh, mati sebelum mati itu apa maksudnya, Pak? Mati sebelum mati itu bukan lain adalah matinya nafsu. Sudah nggak ada yang nafsu lagi, semuanya itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsunya sudah hilang, nafsunya selesai dengan diri sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya itu yang menjadi keinginannya. Loh, hidup yang kayak gitu, itulah yang kemudian orang itu sudah mencapai makrifat. Gitu. Maka bi ayyusarrifu amwalahu fi ta'atillahi ta'ala. Fa in qadama amwalahu qabla yamutu ahabbu ala ayyal khiqahu wa in akhrahabu ayata'akhkharu anha. Maksudnya ya sudahlah. Sudah selesai di dunia ini, sebagi-bagi situ. Bapak masih hidup nih, ayo sini, gitu. Ayo sini, kamu mau apa? Ini aku bagi rata. Silakan. Kemudian ada yang protes, kan gitu. Ini bapak nyari, hidup bapak ya sini aja. Silakan dibagi, yang baik jaga rukun. Gitu saja, sudah selesai. Mau dibuat apa lagi dunia? Masa aku bawa ke kuburan? Enggak. Udah Pak, kalian yang rukun, yang bagus. Kalau ada bisa ya saling bantu-membantu. Nah, inilah yang kemudian memilih mati daripada hidup. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, silakan. Monggo. Assalamualaikum. Ustaz, kalau seandainya satu dunia ini manusia hidup dengan 7 gaya yang Ustaz sampaikan, apakah kemudian manusia tidak akan punya semangat mencari harta, tidak punya semangat untuk ya buat apa, nggak ada yang perlu dibagikan untuk warisan karena aku nggak punya, karena aku hidup melarat. Yang dicari hanya ilmu saja, belajar saja, beribadah saja. Jadi kehidupan duniawinya akan
dia pupuskan, dia anggap gak penting. Lantas menurut Ustadz bagaimana gambaran kehidupan manusia kalau semuanya menjalani yang 7 ini? Baik. Ini konsepnya beda, ya, konsepnya beda. Sementara manusia itu tahapnya itu melampaui beberapa tahap. Tahap anak-anak masih dikasih nafas sama orang tua. Tahap remaja udah mulai belajar hidup. Nah, saat belajar hidup, lah kok mempelajari ini biar ya. Betul apa tidak? Iya. Ya kan? Maksudnya itu belajar mengarungi hidup. Setelah belajar hidup, mengarungi hidup. Beranak istri, wah ini kok sampai belajar ini selesai dia. Maksudnya selesai apa? Yang mau biar. Maka kemudian Al-Ghazali itu membuat sebuah penelitian terkait siapa yang bisa masuk ke dalam tasawuf seperti itu. Dan dia buktikan dengan dirinya sendiri bahwa di usia nikah misalnya antara 25 sampai 35 sampai 40, maka kemudian nyari duit itu, nyari kerja itu wajib. Bahkan kalau bisa, selama dia bisa mengumpulkan harta untuk sebagai bekal, itu hukumnya bahkan sangat dianjurkan. Maka kemudian 40 itu sebagai batas manusia, bahwa kalau di situ orang tersebut itu baik, ya akan baik, ya kan? Kalau orang tersebut itu akan buruk, ya akan buruk. Umumnya seperti itu ngomongnya Imam Al-Ghazali. Jadi itu penelitian dia sendiri, kan gitu. Nah, dalam konsep yang demikian, yang kayak gini-gini ini maksudnya adalah untuk menyelesaikan kekeruhan jiwa. Nah, yang pantas ngaji kayak gini apa? Yang sudah bau tanah. Loh iya udah selesai kayak gini. Nah kalau masih ngomong anak masih apa-apa kan gitu kan, suruh ngaji kayak gini buyar Pak. Buyar gitu. Nah ya, nah memang kajian kayak gini ini ya memang dibuat tahu saja, nggak harus diamalkan. Loh iya Pak. Karena apa? Dibuat tahu saja. Karena ilmu itu ada yang sifatnya teoritis, ya kan? Ada yang sifatnya praktis. Lah kayak wudhu, sholat sunnah, sholat waris kayak kemarin itu praktis. Tapi soal keimanan, soal pengertian itu kan nggak harus dipraktekkan. Aku beriman kepada Allah. Bukti nyatanya apa coba? Ayo, kan itu iman itu kan perbuatan hati. Ya kan, bukti nyatanya ya ibadah, sholat, zakat, puasa. Loh itu kan udah masuk fikih namanya. Loh begitu loh maksud saya. Jadi kayak gini ini cuma dibuat pengetahuan. Suatu saat kalau butuh teorinya itu kayak gini. Oh orang itu pas usia-usia segini ini harus sumeleh. Sumeleh itu apa? Sumeleh itu udah pasrah. Pasrah dengan kelapangan. Nah orang kalau sudah tua ada expirednya, tubuh dipakai terus, untung dikasih hidup sampai umur 90 tahun kan gitu, udah bisa jalan aja sudah alhamdulillah kan gitu. Nah apalagi sampai kemudian bla bla bla. Intinya apa? Ini cuma pengetahuan. Suatu saat Anda akan menghadapi saat yang kritis dan Anda butuh pengetahuan ini. Entah itu saat menjelang mati atau kemudian saat genting dalam perjalanan spiritual Anda. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk isya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.